Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, salam sehat, dan salam olahraga. Jaya. Jaya. Sahabat Koni, dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini, Koni sangat beruntung dapat berbincang-bincang dengan seorang pemuda yang sedang viral di mass media, baik televisi maupun di media sosial lainnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemuda ini datang dari pulau sebelah timur utara, yaitu Pulau Halmahera, tepatnya di kota Tobelo. Beliau ini lari dari desanya, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, ke Sovivi. Itu dengan jarak 200 km. Apabila ditempuh dengan jalan darat, dengan kendaraan, itu menempuh jarak waktu sekitar 3 jam. Dengan kondisi jalan yang kecil, tapi cukup bagus, sehingga itu sangat jauh sekali. Nah, beliau tempuh dengan waktu 1 minggu, nanti akan diceritakan secara detail. Kemudian, setelah itu lanjut ke Surabaya, dari Sovivi kemudian ke Ternate, nyebrang dengan kapal, dari Ternate langsung menuju ke kota Surabaya. Dari Surabaya ke Jakarta seperti kita ketahui bahwa berjarak kurang lebih 737 km. Jika ditempuh melalui darat dengan kendaraan mobil, itu bisa ditempuh dalam waktu 8 jam 45 menit, 8 jam 30 menit tanpa henti. Sedangkan dengan kereta api sekitar 8 jam 45 menit. Apabila kita menggunakan pesawat terbang bisa ditempuh dengan 1 jam 25 menit. Namun, apabila kita akan berjalan kaki tanpa henti, bisa ditempuh 150 jam. Jadi bisa dibayangkan betapa jauhnya. Baiklah, sahabat Koni, dimanapun Anda berada, saya perkenalkan sahabat kita, seorang pemuda harapan bangsa dari kota Tobelo, Provinsi Maluku Utara, dari Pulau Halmahera, Saudara Jeffrey Hamangau. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Bapak, luar biasa. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak Jeffrey, atau ya Bang Jeffrey lah kita sebutnya ya. Siap Bapak. Jadi beberapa pertanyaan yang memang ini halayak sedang sangat ingin rasa ingin tahunya cukup tinggi untuk mengetahui lari sejauh itu bagaimana ceritanya. Jadi yang pertama adalah yang menginspirasi Jeffrey ini apa bisa lari sejauh itu? Saya dalam berlari sejauh ini sebenarnya nggak mengejar jarak yang begitu jauh, tapi saya di Tobelo itu sering berlatih dan bahkan dikenal oleh teman-teman semua sering berlari dengan jarak yang lumayan jauh, bisa 20 sampai 30 km dalam sehari saat latihan. Dan timbul di dalam benak saya, kenapa saya nggak lari keluar dari Tobelo? Kalau saya lari keluar dari Tobelo, saya bisa menemukan berbagai-bagai tempat wisata misalnya salah satu. Terus ketemu dengan teman-teman yang baru yang mempunyai hobi dalam olahraga. Dan kemudian yang satu lagi, saya ingin supaya teman-teman jangan terlena dengan keadaan saat ini. Misalnya COVID, kita dianjurkan di rumah dan kita diam-diam aja di rumah, nggak pernah olahraga. Saya mau mengajarkan, saya mau juga menjadi inspirasi buat anak muda, bahkan siapa saja, untuk tetap berolahraga. Karena dengan berolahraga, daya tahan tubuh kita, imun kita bisa makin kuat. Untuk itu saya berlari, saya ingin berlari dari Tobelo sampai ke Jakarta. Demikian Bapak. Baik, jadi itu yang menjadi inspirasi saudara Jeffrey. Nah,
Kita ingin tahu mulai kapan Jeffrey berlari, kemudian start dari mana, mungkin para pemirsa, sahabat Koni dimanapun berada, ingin mengetahui mulai dari mana, kemudian sampai di mana dan berapa lama. Saya memulai berlari itu dari rumah, yaitu Desa Gura, Kecamatan Tobelo, pada tanggal 20 Agustus, jam setengah 6 pagi. Saya berlari menuju Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan. Dari pagi itu saya tiba di Kupa-Kupa sekitar setengah 9 pagi. Itu jarak yang ditempuh pertama 14 kilo. Itu memang saya sudah pasang target sehari saya harus bisa dalam 30 kilo, yaitu sampai Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat. Jadi saya berjalan sudah sampai di Kupa-Kupa, saya menganggap itu baru setengah jalan. Dan pada saat itu saya langsung istirahat, kemudian memulai lagi pada jam 3 sore sampai malam. Tiba di Kecamatan Tobelo Barat, Desa Kusuri. Selama dalam perjalanan kan tidak setiap saat lari, sehingga kan harus istirahat, kemudian tidur, Siap. kemudian makan. Nah, mungkin bisa diceritakan. Ya, itu dia. Saya berjalan biasanya dari pagi sampai jam 9. Kalau belum sampai di tempat, misalnya tempat istirahat, tempat ada rumah makan begitu, saya pasti lanjut lagi. Bisa sampai 20 kilo, baru ketemu tempat makan, saya makan, istirahat di situ. Kemudian nanti jam 2 atau jam 3 sore saya melanjutkan lagi perjalanan hingga tiba di tujuan atau tiba 30 km. Itu saya langsung beristirahat. Baik. Jadi makan di tempat di rumah makan. Di rumah makan atau bisa juga soalnya kemarin waktu di Halmahera, perjalanan di Halmahera itu ayah sama ibu ikut pakai motor. Jadi kalau kita tidak menemukan tempat makan, kita istirahat paling di jembatan gitu. Pokoknya ada tempat teduh, ayah yang pergi beli makan, terus kita makan bareng di situ. Oh ya, sebetulnya Jeffrey ini berapa berkeluarga? Karena tadi ada ayah, ibu, mungkin punya adik, kakak. Anak tunggal, Bapak. Oh, anak tunggal. Oh, makanya harus didamping oleh ayah ibu lah ya. Paling tidak sebenarnya Jeffrey nggak mengizinkan mereka ikut. Tapi karena mereka takut di perjalanan kenapa-kenapa, dan supaya, kata ibu sih, supaya ibu bisa kuat ketika kamu sudah berjalan sendiri di Pulau Jawa nanti. Dan setelah itu mereka, Jeffrey izinkan ikut. Tapi sampai di Sofifi aja, nggak usah sampai ke Ternate, karena keadaan di Ternate juga masih bahaya dengan COVID. Jadi sampai di Sofifi, ayah sama ibu langsung balik ke Tobelo lagi. Oke, jadi dari Sofifi kemudian nyebrang ke Pulau Ternate. Iya, Bapak. Dengan menggunakan kapal ya. Siap. Itu berapa lama kapal dari Sofifi ke Ternate, pelabuhan Ternate? Kalau naik kapal feri sekitar 2 jam kurang lebih, Bapak. Oh, 2 jam cukup jauh ya. Siap. Kalau pakai speedboat 45 menit sampai, Bapak. Oke. Dari Ternate langsung istirahat dulu 1 malam. Istirahat 1 malam di Ternate, kemudian besok paginya tanggal 28 Agustus Jeffrey terbang ke transit di Makassar dan melanjutkan ke Surabaya. Dan di Surabaya Jeffrey istirahat 2 malam lagi, 3 malam. Tanggal 31 pagi, 31 Agustus jam 6 pagi Jeffrey keluar dari Surabaya menuju Lamongan. Itu baru mulai lari di situ. Baru mulai lagi tanggal 31 Agustus, Bapak. Selama di Surabaya menginap di mana? Di kos-kosan adik dari Tobelo. Oh, jadi ada kerabat ada di sana kerabat ya? di sana, Bapak. Oke. Nah, kondisi kesehatan bagus ya? Kondisi kesehatan bagus, Bapak. Cuman waktu tiba di perbatasan Lamongan Bojonegoro, di situ di dada itu terasa agak sesak, kemungkinan pengaruh polusi udara di wilayah Pantura itu, dan panas juga. Jeffrey beristirahat di
Setelah itu beristirahat di Bojonegoro Bapak 3 hari di sana untuk memulihkan tubuh. Oke. Nah, selama berlari itu kan harus pakai masker ya. Nah, maskernya pasti tidak menutupi hidung kan ya? Awalnya kalau dari Surabaya sampai Semarang, Jeffrey masih pakai dan masker itu menutupi hidung. Setelah sampai di Semarang, karena di Semarang tuh disambut oleh Pasikota Semarang, KONI Semarang, bahkan Dispora Semarang menyambut Jeffrey. Oke Jeff, tadi sudah sampai ke kota Surabaya, kemudian pasti istirahat dulu ya, tidak langsung lari. Iya, nanti Bapak. tolong diceritakan kepada kita, juga kepada sahabat KONI yang ada dimanapun berada, mulai berlari tanggal berapa dari Surabaya menuju ke Jakarta. Mungkin itu yang kita ingin tahu. Siap. Saya berlari dari Surabaya itu pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 6 pagi. Berlari menuju Lamongan. Saya berlari menuju Lamongan itu banyak yang saya hadapi di situ. Kalau di Halmahera sendiri udara masih sejuk, masih enak, masih dihirup juga enak, tapi ketika masuk wilayah Pantura dari Surabaya, Gresik, bahkan sampai Lamongan itu menghadapi polusi udara, bahkan panasnya udara, panasnya matahari. Kemudian di jalan itu bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan besar, dan tiba di Lamongan itu pokoknya berlari yang paling panjang yang pertama kali setelah dari Halmahera itu di Lamongan 44,5 km. Itu Jeffrey berlari dari pagi, sudah sampai di jam 6 itu sudah sampai di jam 6 berstart, sampai setengah hari itu udah di Gresik. Dan setelah itu Jeffrey istirahat, makan, kemudian melanjutkan perjalanan pada jam 2 lebih menuju Lamongan, dan tiba di Lamongan itu sudah malam. Kemudian istirahat di Lamongan malam itu, 1 malam aja. Oke, selama dari Surabaya ke Lamongan, apakah masyarakat sudah tahu ada yang lari itu? Ada yang mengikuti dari Surabaya ke Lamongan, ke Gresik, kemudian ke Lamongan? Kalau yang mengikuti nggak ada Bapak, tapi ada yang perhatikan. Ketika tiba di perbatasan Lamongan Bojonegoro, itu malah di media Facebook untuk Bojonegoro sudah keluar di sana pelari dari Maluku Utara, karena memang kesebar juga di Facebook, ada yang foto waktu istirahat di Indomaret seperti itu Bapak. Nah, adakah kendala-kendala selama dari kita langsung aja selama dari Surabaya sampai Jakarta ini, apakah ada kendala-kendala nggak yang dihadapi selama berlari? Misalnya kendala ada gangguan dari orang jahat atau yang bagaimana, atau misalnya oleh binatang buas, misalnya bertemu dengan binatang buas seperti anjing misalnya, dikejar anjing, ataupun ada hal-hal yang menarik selama perjalanan. Selama perjalanan itu keluar dari Lamongan, kendalanya hanya di pernafasan, kemungkinan tubuh kaget dengan polusi udara dan panas di wilayah Pantura itu. Kemudian Jeffrey beristirahat 3 hari di Bojonegoro. Setelah itu kondisi tubuh mulai pulih, Jeffrey berlari lagi menuju Blora, Jawa Tengah. Blora sudah masuk Jawa Tengah belum? Jawa Tengah. Ya, menuju Blora, dari Bojonegoro menuju Blora. Itu kalau jarak, Pak Jeffrey lupa jaraknya. Banyak yang menanyakan kenapa nggak mampir di Cepu. Tapi Jeffrey sudah beristirahat 3 hari, dan biasanya Jeffrey kalau sudah sampai di tujuan, misalnya Cepu, tadinya pengen istirahat di Cepu, tapi kondisi tubuh masih oke nih, Jeffrey merasa masih bisa melanjutkan perjalanan, itu Jeffrey pasti melanjutkan lagi, melanjutkan mau malam mau siang pasti jalan lagi. Tapi sampai di Blora itu masih sore Jeffrey beristirahat di Blora. Dan pokoknya perjalanan di jalan, kalau dari gangguan penjahat atau preman-preman di jalan itu nggak ada. Bahkan
Jeffrey melihat ada yang tampang-tampang preman, mereka pun merasa kasihan Jeffrey berlari sendirian di jalan. Jadi untuk gangguan-gangguan seperti itu tidak ada, Bapak. Oke, alhamdulillah. Oke, tadi ya saya lupa menanyakan, pada saat istirahat di Bojonegoro menginap selama 3 malam ya? Iya. 3 malam itu nginap di mana itu? Apakah ada kerabat, teman, Ya, atau? kebetulan di Bojonegoro ada kerabat dari ayah. Oh, oke. Nikah di Bojonegoro dan sudah menghubungi beliau. Dan sampai di sana bahkan Jeffrey hanya disuruh kamu istirahat. Habis istirahat misalnya bangun, udah dibikinin susu, pokoknya dibuat seperti raja lah di sana. Oke. Seperti itu. Dan kemudian pas sudah pulih dari mereka sendiri, Jeff, kamu gak usah lari. Ini pertama dari teman-teman di Lamongan. Kebetulan di Lamongan yang mengondisikan Jeffrey istirahat itu, Jeffrey pengen istirahat di rumah. Ada teman-teman dari fitness, klub fitness. Jeffrey ikut CCS Team Indonesia. Itu CCS itu apa, singkatan dari apa? sebenarnya banyak yang bilang cowok-cowok seksi juga. Oh, oke. Ada cowok-cowok six pack. Tapi itu hanya CCS aja, Bapak. Tidak ada singkatan yang lain-lain. Cuman ada yang bilang cowok-cowok seksi, cowok-cowok six pack begitu. Oh, jadi diplesetkan aja Diplesetkan ke singkatannya. situ. Sebetulnya tidak ada singkatan. Siap, Bapak. Cukup menarik, tidak ada singkatan. Iya. Dibuat begitu. Terus Jeffrey pengen istirahat di rumah mereka aja, tapi dari mereka sendiri mengambil kebijakan, Jeffrey kamu di hotel aja biar bisa istirahat. Oke. Padahal yang awal mulanya sebelum jalan masih dari Tobelo sampai itu Jeffrey sudah mikir, Jeffrey harus siap nih istirahat di Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih itu pom bensin. Jeffrey sudah siap, udah menyiapkan diri untuk memang siap istirahat di mana saja harus bisa. Dan ketika di jalan, bukan pom bensin yang Jeffrey tempati, malah di rumah teman, apalagi di klub motor. Di klub motor bahkan dikasih ada sekretariat. Biasa klub motor ada sekretariat, disuruh istirahat di situ. Ada yang suruh di situ, bahkan ada juga yang suruh di hotel, Bapak. Jadi dari segi finansial sendiri, Jeffrey terbantu oleh bantuan-bantuan teman-teman di jalan. Bahkan selama di jalan pun orang yang Jeffrey tidak kenal sama sekali kasih minuman. Bahkan ketika makan ada juga yang mentraktir Jeffrey di jalan. Oke. Nah, tadi menarik, tadi ada klub motor. Jadi sebelum berangkat, Jeffrey sudah menginformasikan ke klub motor bahwa saya akan berlari begitu. Sebelumnya tidak ada, Bapak. Oke. Tapi ketika mulai Jeffrey posting di Instagram, di WA, mereka secara sifat brotherhood-nya itu memang sangat kuat, Bapak. Bahkan mereka ngomong, Jeff, kamu gak usah lari. Kamu kan anak motor, kita jemput aja. Itu Jeffrey langsung menolak. Jeffrey bilang, jangan. Kalau kalian jemput, ini bukan perjuangan. Karena Jeffrey mau berjuang untuk berlari. Dengan berlari, bukan naik motor. Kalau naik motor ya Jeffrey keluar dari rumah sudah pasti naik motor, karena Jeffrey juga punya motor. Seperti itu. Oke, jadi kalau menaik motor ya touring Touring, namanya ya, bukan berlari berjuang. ya. Siap, Bapak, bukan berlari. Baik, selain dari berlari ya, tadi lari sudah sampai mana tadi, Blora ya? Blora, Bapak. Blora, terus dilanjutkan lagi ke Dari Blora ke Purwodadi, Bapak. Purwodadi, masih di Jawa Tengah ya? Masih di Jawa Tengah. Nah, itu berlari, terus istirahat lagi di mana tadi? Setelah Dari Blora, Jeffrey istirahat di Purwodadi. di Purwodadi. Setelah di Purwodadi, Jeffrey ke Semarang, karena memang di Semarang ini sudah ada info ke pemerintah di Semarang. Oke. Jadi ketika di Semarang itu Jeffrey disambut oleh wali kota Semarang, diwakili oleh Dispora. Karena hari itu wali kota Semarang ada tugas keluar, tiba-tiba ada tugas keluar, jadi langsung diwakilkan ke Dispora Semarang. Dan juga Pasi Kota Semarang, atlet atletik juga menjemput, dengan KONI Semarang juga, Bapak. Jadi sepanjang Jawa Tengah, mulai dari kalau di di Purwodadi dijemput sama, bukan dijemput tapi
Setelah istirahat malam baru dapat Kabid Pora Kota Semarang itu baru mengetahui keberadaan Jeffrey di Purwodadi. Dia bertemu dan besoknya dia melepas Jeffrey dari Purwodadi menuju Semarang, dan di Semarang dijemput itu oleh Pasikota, Dispora, bahkan atlet-atlet di sana. Dan sepanjang Jawa Tengah dari Semarang sampai Brebes itu semua disambut. Bahkan sampai di Batang itu Jeffrey dikawal oleh Patwal juga di Batang sampai ke Pekalongan, Bapak. Oke, jadi awalnya para pejabat tadi yang disebutkan dari wali kota atau diaspora, kemudian dari Pasi. Nah, itu awalnya memang ada pemberitahuan kepada beliau-beliau itu, atau mereka lihat dari mana? Kalau mereka itu kebetulan, kalau Jeffrey kan punya orang tua rohani di Jakarta. Mereka yang membantu, dan kebetulan juga orang tua rohani ini yang ibu orang asli Semarang. Dia punya kenalan dengan Ketua Pasikota Semarang, Pak Effendi. Dia memberitahukan ada atlet, ada anak saya lari dari Tobelo, bertujuan seperti ini. Langsung dikondisikan dengan respon mereka, wah dia ini berlari nih, bahwa salah satu cabang olahraga di Indonesia. Kita dukung nih, apalagi dia dari timur, dari tempat yang jauh, Bapak. Baik. Itu. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa lari ataupun atletik adalah induk dari olahraga itu adalah lari. Jadi memang di situ menjadi ketertarikan para pejabat ya dari itu, sehingga banyak para pejabat di daerah khususnya di Kota Semarang, Purwodadi menaruh perhatian, bahkan memberikan perhatian lebih kepada Jeffrey. Nah, setelah tadi dari Batang kemudian lanjut Batang ke Pekalongan, dan istirahatnya itu perjalanan yang lumayan jauh sih, Bapak. Dari sebenarnya yang start awal kemarinnya itu Semarang ke Kendal. Itu jarak dekat 20 kilo. Dan setelah itu Jeffrey melanjutkan perjalanan dari Kendal sampai Batang. Yang tadinya pengen istirahat di Batang, malah dikawal dari Batang dibawa ke Pekalongan. Jadi itu sekitar jarak yang ditempuh sekitar 77 kilo, Bapak. 77. Dalam sehari. Dalam sehari, jadi 77 km itu berapa jam? Itu kalau dari jam berapa sampai jam berapa lah? Startnya itu pagi, dari pagi. Okay. 6:30 pagi sampai di Pekalongan itu masih sore, Bapak. Karena istirahat siang, karena prinsipnya Jeffrey kalau misalnya tidak ditunggu oleh teman-teman atau atletik di kota yang Jeffrey tuju, pasti Jeffrey santai aja, lari santai. Tapi ketika udah ditunggu oleh apalagi pemerintah, Jeffrey pasti full power di situ, Bapak. Jadi sudah bukan pelan-pelan aja sesuka Jeffrey, mau istirahat, mau jalan, pasti lari terus, dan itu pace-nya bisa pace tinggi, Bapak. Bahkan waktu tiba di Batang itu mereka kaget. Sudah jarak yang sekian jauh, tapi ketika diantar ke Pekalongan, ya di situ gimana ya? Kita sebagai atlet juga ketika disambut oleh atlet dari junior sampai bahkan di sana atlet yang sudah pensiun menyambut Jeffrey, Bapak. Yang bisa dikatakan sesepuh di atletik menyambut Jeffrey. Di situ timbul semangat dan kekuatan yang baru. Bahkan Jeffrey berlari, dengar dari mereka pace-nya. Jeffrey udah nggak lihat pace. Di situ pace yang dibilang itu 17:20. 17 paling cepat, pelan itu 20, Bapak. Mereka sampai kaget, wah kamu gila. Siap, Bapak. Besok kesebar berita itu sampai sepanjang Jawa Tengah itu. Jadi mereka, wah kamu ini berarti sekian udah sampai sini, sekian udah, langsung dijadwalkan, Bapak. Tapi Jeffrey juga walaupun dijadwalkan, mulai sampai di Pekalongan itu Jeffrey mulai menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Awal dari mereka pengennya Jeffrey istirahat 1 malam, terus besoknya melanjutkan. Jeffrey sudah siap-siap pagi itu, sudah setelah sarapan, tiba-tiba kondisi tubuh drop, dan Jeffrey langsung memutuskan Jeffrey harus butuh istirahat lagi. Jadi di Pekalongan tuh istirahat 2 malam, Bapak. Setelah itu lanjut ke Pemalang. Dan mulai saat itu masuk Pemalang, ya di sana karena kurang adanya pohon-pohon di jalan,
panas di sana ngeri. Pokoknya sepanjang perjalanan yang paling panas tuh Pemalang. Sudah udaranya tipis, untuk berlari tuh Jeffrey di sana balah cuman lari 200 kilo langsung 200 meter langsung jalan. Setelah itu minum, lari lagi 200 meter jalan. Karena oksigennya tipis. Oksigennya sangat tipis di Kemudian Malang. polusi juga. Polusi malah agak kurang sih di sana, tapi oksigennya itu tipis banget. Mungkin di ketinggian ya. Datar Bapak, di dekat pantai. Oh, dekat pantai. Salah satu dekat pantai, tapi pohonnya nggak ada sama sekali di pinggir jalan. Mungkin karena kelembaban udaranya juga Ya. sangat tinggi kan di Siap, situ ya Bapak, kalau siap. dekat pantai itu, sehingga oksigen berkurang ya. Oksigennya berkurang. Oke. Baik, nah saya dengar bahwa Jeffrey bermodalkan Rp400.000. Ya, Nah, benar. bagaimana cara mengaturnya? Apakah ada bantuan dari pihak lain? Kan Rp400 itu sekali makan, misalnya sekali makan itu 25.000 pagi, siang, malam. Nah, apakah cukup dengan 400.000 atau bagaimana cara mengaturnya gitu? Puji Tuhan, sepanjang jalan itu ada saja yang membantu. Ada berkat yang dikasih orang, ada juga setiap ketika makan juga ditraktir orang. Itulah yang membuat Jeffrey sampai di Jakarta. Karena sejak awal Jeffrey berpikir, Jeffrey ini udah bukan asing lagi untuk di wilayah Jawa, Pulau Jawa. Jeffrey punya kenalan ini itu, tapi Jeffrey berkeyakinan Jeffrey sudah dituntun keluar dari Halmahera Utara. Pasti sampai di sana pun Jeffrey pasti dibantu seperti itu. Jadi memang itu yang Jeffrey dapatkan sepanjang jalan Bapak sampai di Jakarta. Alhamdulillah, jadi memang banyak sekali ya saudara-saudara kita sepanjang perjalanan yang membantu Jeffrey ya. Itu memang sebuah ya memang sudah jalannya dari Tuhan begitu, bahwa kita harus saling tolong menolong lah siapapun dia. Tapi dalam perjalanan itu apakah ada kengerian ataupun rasa ketakutan melewati sebuah jalan yang sepi, takut bagaimana? Ada nggak perasaan seperti itu? Perasaan sebagai manusia, perasaan itu pasti ada. Tapi di situ kembali lagi, Jeffrey kalau sudah perasaan itu mulai muncul dalam hati, Jeffrey langsung mulai angkat doa kepada Yang Maha Kuasa, minta perlindungan dari Yang Maha Kuasa, seperti itu Bapak. Jadi sepanjang jalan tetap aman. Alhamdulillah ya, aman Ya, ya. Nah, kemudian selain daripada lari ya, nanti kita akan pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah sampai ke daerah mana Pak? Tadi Ke Pekalongan, Pemalang Bapak. Pemalang. Nah, lanjut lagi Ke Tegal. ke Tegal. Di Tegal istirahat 2 malam Bapak. Istirahat 2 malam di Tegal. Siap. Itu ada kerabat juga atau teman? Di Tegal ada kerabat juga, tapi nginapnya sudah dikasih oleh Dispora Par Hotel Bapak. Oh, sudah di hotel. Siap Bapak. Oke. Tapi ada kerabat yang datang, ayo ajak makan dan sebagainya Bapak. Itu di mana tadi, di Pemalang? Tegal, Oh, di di Tegal. Tegal ya. Siap, Bapak. Sampai Tegal kemudian lari lagi. Pak Jeffrey tadi sudah lari sampai ke Jawa Tengah ya, sampai Ya. Tegal, ke Brebes. Coba diceritakan sampai akhirnya sampai ke Jakarta itu. Nah, semenjak di Brebes dan mau ke Jawa Barat itu, kan dari pihak Jawa Tengah nggak punya koneksi ke Pasi, kota selanjutnya yang ada di Jawa Barat. Jadi sepanjang itu Jeffrey berkabar ke teman-teman Kawasaki Ninja Indonesia. Karena kita di Kawasaki Ninja Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ada Bapak. Dan Jeffrey berkabar, mereka itu teman yang dikabarin tuh pikir Jeffrey pakai motor, bukan berlari. Jeffrey hanya bilang Jeffrey sudah tiba di perbatasan Brebes Cirebon. Dan dia bilang, wah bentar lagi nyampe. Bang, aku dari rumah sekarang jalan ke wilayah Pantura. Dia langsung kirim lokasinya di mana. Jeffrey melihat, wah masih sekitar 20 kilo lebih nih. Nanti aja, soalnya saya pasti 2 atau 3 jam lagi baru tiba di situ. Dia, loh kok bang bisa begitu? Ya, gua lari. Saya ngomong begitu ke dia. Dan dianya, bang, saya jemput apa? Jangan.
saya dalam perjuangan, jadi jangan menjemput saya. Untuk itu dia kembali lagi ke rumah, dan Jeffrey sudah sampai di tempat penjemputan, titik penjemputan. Jeffrey matiin aplikasi, ya Jeffrey lari ini pakai aplikasi Relief supaya bisa mencatat semua perjalanan itu dari Tobelo sampai di mana, sampai Jakarta. Sudah sampai di sana dia kondisikan, dan sampai di situ kendala yang Jeffrey hadapi itu kuku kaki cabut juga, kecabut di situ di jempol, jadi lumayan perih untuk melanjutkan perjalanan. Jeffrey istirahat juga agak lama di Cirebon 3 hari, Bapak. Setelah itu melanjutkan dari Cirebon menuju Subang. Itulah perjalanan yang sangat jauh. Jeffrey melalui dari Cirebon masuk lewat Majalengka, kemudian menuju Subang. Kenapa banyak teman-teman bertanya kenapa Jeffrey memilih jarak yang itu? Karena jarak yang sangat jauh. Karena Jeffrey menghindar dari yang satunya itu, dengar-dengar di Indramayu ada begal, banyak begal di sana. Jadi Jeffrey masuk lewat Majalengka. Dan kemudian tiba di Majalengka mengarah ke Subang itu, udara di sana sejuk seperti di Salatiga, udaranya sejuk, enak. Makanya Jeffrey putuskan walaupun malam, Jeffrey harus terus berjalan sampai di Subang. Jadi perjalanan Jeffrey dari Cirebon menuju Subang itu hampir 24 jam. Keluar dari Cirebon setengah 7 pagi, masuk Subang itu hampir jam 5 subuh. Itu Jeffrey langsung nginap, karena nggak ada yang mengondisikan. Jeffrey nginap di hotel, tidur di sana karena perjalanan. Jeffrey biasa kalau perjalanan jauh seperti itu bermalam sekitar 2 malam. Kalau merasa kondisi tubuh sudah oke untuk dipakai berjalan, berlari, Jeffrey langsung berlari. Kalau misalnya belum, masih melanjutkan istirahat. Karena berlari juga kita nggak boleh memaksakan. Bisa saja overtraining dan ya nyawa kita bisa melayang juga. Jadi kita harus mengerti kondisi tubuh kita seperti apa dan bisa dibawa untuk berlari. Demikian, Bapak. Dari Subang lanjut ke Jakarta langsung atau sempat transit dulu? Mampir transit juga, Bapak. Transit dulu, istirahat lagi atau? Istirahat lagi, di rencana beristirahat di Cikampek. Tapi sampai di Cikampek itu masih sore, sekitar jam 5, setengah lima sore Cikampek. Dan di situ kan penginapan agak lumayan susah lah oleh teman-teman Kawasaki Ninja. Mereka juga mengondisikan di situ. Mereka ngomong gimana kalau di Karawang aja, karena sudah sekitar tinggal 20 kilo lagi ke Karawang. Jeffrey, wah kalau tinggal di Karawang masih bisa sih kondisi tubuh seperti ini. Jeffrey melanjutkan lagi, dan di Karawang sudah ditunggu oleh Direktur PDAM. Kebetulan beliau juga mantan atletik dulu, tapi udah sesepuh juga. Beliau di situ langsung menerima Jeffrey, menyambut Jeffrey di PDAM Karawang. Dan puji Tuhan beliau juga membukakan hotel untuk Jeffrey menginap. Dari Karawang, Jeffrey bertemu teman-teman komunitas motor juga di sana. Dan besok di sana istirahat 2 malam juga di Karawang. Karena salah satu memulihkan kondisi tubuh juga. Kemudian dari Karawang, Jeffrey menuju sebelum Bekasi, Cikarang. Jeffrey menuju Cikarang. Di Cikarang ini Jeffrey melihat di maps, berjalan melihat di maps, itu ada jalan yang gak melewati wilayah Pantura. Nah di situ Jeffrey paling suka untuk mencari jalan-jalan itu. Walaupun jalan itu mau masuk kampung atau enggak, alternatif Jeffrey pasti masuk. Nah Jeffrey masuk di wilayah itu. Masuk di situ, wah enak banget masuk kampung. Terus tiba-tiba mentok. Jeffrey sudah bingung, wah mau kemana nih mentok. Udah Jeffrey lihat jalan kecil, ada jalan kebun ke arah sawah, Jeffrey ikut aja lewat situ. Jadi udah nggak pakai maps lagi, udah jalan aja pakai feeling. Dan tembus, dapat jalan, buka maps lagi dapat.
Dan akhirnya Jeffrey masuk Bekasi. Istirahat di Bekasi, di Cikarang. Istirahat di Cikarang 1 malam. Dan masih ketemu juga sama anak-anak motor di sana, anak klub ninja dari Kawasaki Indonesia. Mereka mengondisikan Jeffrey ke hotel lagi. Di sana Jeffrey sudah sangat capek, dan Jeffrey memutuskan, kebetulan keuangan ada, dapat berkah di jalan juga. Jeffrey langsung masuk ke hotel. Jeffrey ngomong, biasanya kan anak motor dari anak motor sendiri, mereka menyiapkan sekretariat itu Bapak. Tapi Jeffrey ngobrol sama mereka agar mereka nggak tersinggung juga. Jeffrey bilang kalau misalnya Jeffrey di sekret, terus teman-teman motor yang lain tahu ada tamu, pasti datang semua. Dan itu bisa mengganggu istirahatnya Jeffrey untuk melanjutkan perjalanan. Jadi Jeffrey memilih di hotel supaya sekalian bisa nyuci baju juga dan sebagainya. Dan 1 malam di Cikarang, besoknya Jeffrey melanjutkan ke Bekasi. Nah, di Bekasi ini sampai sekarang Jeffrey stay di Bekasi. Hari Senin kemarin tanggal 28 September Jeffrey melanjutkan perjalanan ke depan istana untuk menyelesaikan lari ini. Demikian Bapak. Oke, alhamdulillah sampai Jakarta ya. Ya. Jadi finishnya memang di depan Istana Siap, Negara. Bapak. Oke, dan tadi sebelum kita bercerita tentang sampai di Jakarta, Siap. ada pertanyaan yang menjadi menarik ini, Siap. yaitu selama dari Surabaya sampai Jakarta itu kan memakan waktu hampir 700 km lebih. Iya. Kemudian sekian hari. Siap. Dengan melewati jalan aspal dan macam-macam yang cukup panas karena cuacanya memang sedang panas. Nah, apakah ada kendala di dalam sepatu? Apa sepatunya tidak rusak atau ganti sepatu itu? Nah, ini banyak juga teman-teman bertanya Bapak seperti itu. Sepatunya diganti apa enggak? Ya, puji Tuhan selama ini sepatunya masih tetap bagus. Karena sebelum berlari juga Jeffrey mencari referensi-referensi untuk sepatu yang ya bisa dikatakan top lah untuk lari maraton. Dan Jeffrey mendapat sepatu ini. Sepanjang jalan itu hanya cuma 1 saja, dan sepatu itu masih bagus, masih oke. Dan di sepanjang jalan Jeffrey mencuci sepatu itu hanya 3 kali aja Bapak. Jadi sekarang kondisinya memang kotor sepatu itu. Oke, jadi memang ada merek khusus ya, Ya. Apa namanya yang memang dipakai untuk sepatu. Siap. Oke, yang sampai saat ini kondisinya masih bagus, Kondisinya hanya masih kotor bagus, saja. hanya kotor, Oke. Nah, kira-kira setelah lari itu kalau hitungan dari secara matematis saya pakai Google Map, Siap. itu kan sekitar 737 km. Siap. Namun Jeffrey kan memakai aplikasi. Siap. Nah, itu total berapa yang sudah ini? Itu sekitar 970-an Bapak. 970 Siap. ya. Oke, 970 ya, cukup jauh, hampir Siap. 1000 ya. Siap, hampir Bapak. 1000. Nah, kemudian tadi seringkali menyampaikan masalah klub motor ya, Siap, ikut Bapak. klub motor ya, klub motor. Kemudian selain tadi hobi pasti hobinya naik motor, kemudian lari. Ada hobi lain selain itu? Fitness juga Bapak. Oke, body fitness ya. Body fitness, ya. Nah, dari 3 macam hobi ini, dari motor, kemudian body fitness, kemudian lari. Apakah dari 3 ini apakah ada yang memiliki prestasi khusus atau kenapa tidak menjadi atlet di salah satu hobi tersebut? Siap. Kalau prestasi khusus lebih banyak di body fitness. Sudah pernah juara 1 juga di sana. Tapi Jeffrey itu lebih memilih karena memang dalam olahraga ini bukan hanya kalau sudah tua kan kita nggak mungkin olahraga yang lebih maksimal dan berprestasi seperti itu. Jadi Jeffrey mengejar cita-cita dan Jeffrey memilih untuk berlari dari sana Bapak. Oh, baik. Jadi yang memang lebih banyak ke larinya. Ke larinya saat ini ya Bapak. Dan dari motor ya, dari karena motor hobi. juga Bapak. Karena memang motor ini rasa kekeluarganya sangat tinggi ya, tinggi, benar, yang Bapak. selama perjalanan banyak membantu. Banyak membantu. Banyak membantu.
Baik. Kemudian kalau sekarang body fitness menjadikan sebuah pekerjaan khusus mungkin? Ya, pekerjaan khusus juga di sementara ini dalam kondisi kembali ke Halmahera. Setiap Jeffrey kembali ke Halmahera ataupun Jeffrey di Jawa, Jeffrey sering melatih orang-orang untuk yang ingin mempunyai body yang ideal atletis. Jadi Jeffrey sebagai pelatih juga di Halmahera maupun di Jawa, khususnya di Salatiga. Apakah ada latar belakang pendidikan menjadi body fitness, menjadi pelatih ini atau hanya otodidak? Menjadi pelatih ini dengan pengalaman, Bapak. Oke. Sesuai pengalaman untuk membentuk dengan cepat seperti apa. Ketika kita bertemu klien, ada klien yang kurus, ada klien yang gemuk, itu ada cara-caranya, Bapak, untuk menangani, membakar lemak, menghabiskan lemak, maupun yang kurus itu kita menaikkan otot. Baik, jadi memang ada tips-tips Ada tertentu ya, tips-tipsnya, memang Bapak. yang secara bisa dipelajari dan bisa dilatih ya. Ya, benar, Baik. Bapak. Kita kembali lagi kepada lari yang tadi sudah sampai finish di Siap. kota Jakarta, yang sebetulnya ingin bertemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Apakah keinginan itu sudah terwujud atau belum? Ya, sampai saat ini belum terwujud, Bapak. Jadi Jeffrey masih berharap, minta dukungan doa dari teman-teman semua, dari saudara-saudara semua, agar cepat bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Apa motivasinya ingin ketemu dengan Bapak Presiden ini? Beliau kan sebagai pimpinan di bangsa kita, kemudian dengan cara kepemimpinan beliau, Jeffrey itu merasa bangga, sangat bangga mempunyai pemimpin di bangsa ini. Jadi Jeffrey ingin bertemu dengan beliau. Oke, apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Jokowi ini? Kalau yang ingin disampaikan kepada Bapak Jokowi itu suara dari putra-putri Maluku Utara khususnya, yang ingin mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Demikian, Bapak. Nah, mengabdikan dirinya ini dalam bentuk apa misalnya? Mengabdikan diri dimasuk di instansi Tentara Nasional Indonesia, Bapak. Oke, jadi masih berharap dengan perjuangan Jeffrey lari ini, Ya. semoga teman-teman Jeffrey di Maluku Utara, bisa bisa bergabung di instansi TNI. Siap. Memang banyak peminatnya yang ingin masuk menjadi banyak, TNI. Bapak. Sangat banyak ya. Sangat banyak, Bapak. Tapi mungkin ada kendala-kendala tertentu yang Ya. masuk TNI itu kan memang harus perlu perjuangan, Ya. baik secara fisik, kemudian akademis, dan juga psikologi juga harus ini. Jadi Siap. memang perlu persiapan yang Siap, matang ya. Yang pasti masuk TNI pasti gratis. Siap, Bapak. Hanya memang perlu persiapan yang cukup. Dan nanti secara khusus bisa disampaikan kepada instansi TNI ya, Siap, bagaimana. Ada satu pertanyaan yang cukup ingin kita gali lebih jauh ya, Siap, khususnya kami dari KONI Pusat. Nah, seberapa jauh organisasi ataupun wadah-wadah olahraga yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya Bapak. di Kabupaten Halmahera Utara. Siap. Nah, apa saja wadah-wadah yang sudah ada ataupun yang belum ada, yang belum terwadahi, mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi perhatian pemerintah daerah. Siap, Bapak. Yang sudah diwadahi itu biasa voli, bola kaki, tinju, karate. Tapi kalau misalnya di lari yang tadi Bapak sebutkan itu, inti dari olahraga ini, induk dari olahraga ini adalah lari. Tapi di Tobelo, di Kabupaten Halmahera Utara sendiri, untuk atletik, cabang atletik sendiri belum ada wadah. Dan di sana sebenarnya bibit-bibit untuk atletik itu sangat banyak. Tapi kita hanya berlatih sendirian. Jadi nggak ada wadah, nggak ada kamu harus begini, cara lari seperti apa, nggak ada. Jadi ada yang sudah paham, ada yang juga belajar autodidak lewat YouTube,
dan sebagainya. Tapi kalau misalnya wadahnya itu belum ada, walaupun di sana ada KONI, ada Dispora, tapi untuk lari sendiri belum ada, Bapak. Baiklah para sahabat KONI dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan saudara Jeffrey Humangau Hamangau dari kota Tobelo, tepatnya di Desa Gura di Kabupaten Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Oh maaf, Kabupaten Halmahera, Kecamatan Tobelo di Provinsi Maluku Utara. Ya, mudah-mudahan tadi bincang-bincang tadi bisa menjadi motivasi para pemuda dimanapun Anda berada. Apa pengalaman Jeffrey selama berlari tadi sudah diceritakan, pasti ada hal-hal yang menarik selama perjalanan. Demikian sahabat KONI dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam olahraga. Jaya. Jaya.